Halo Bolo, jumpa lagi bersama Mbak Win Gemoy. Mbak Win Gemoy hari ini akan berbagi pengalaman selama kerja di Taiwan ya teman-teman. Bisa disimak bagi pemula yang mau pergi ke Taiwan. Semoga saja bermanfaat ya. Ikutin terus, jangan lupa di like, komen, dan subscribe-nya ya. Nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung aja kisahku ya. Ada beberapa langkah untuk menjaga lansia dan menjaga hubungan baik dengan majikan kita. Untuk yang pertama, ini adalah sabar dan telaten ya teman-teman. Kita dituntut untuk sabar dan juga telaten untuk merawat lansia ya. Ya karena kita tahu walaupun dia sudah lanjut usia, mungkin juga dia sudah tidak sehat lagi. Lansia itu manusia yang memiliki emosi, karena dia itu bersifat seperti anak kecil ya teman-teman. Pemikiran dia itu bisa berubah-ubah. Kadang ya bilang apa, nanti sebentar lagi juga bilang apa lagi, seperti itu ya. Jadi berubah-ubah, tidak konsisten ya. Jadi kita diwajibkan untuk sabar menghadapi yang seperti ini. Kalau anak-anaknya itu paham dengan kondisi orang tuanya, kemungkinan mereka nggak akan memarahi kita ya. Tetapi mereka tak paham kondisi orang tuanya, mudah sekali majikan itu menyalahkan kita. Tapi nggak semuanya ya teman-teman. Ya yang penting kita itu bisa memberikan pengertian kepada lansia tersebut ya, agar mereka itu bisa ngerti. Apalagi untuk majikan ya, kita harus jujur dengan apa kondisi orang tua yang kita jaga, supaya tidak menjadi salah paham di antara kita dan majikan ya teman-teman. Selalu dikomunikasikan juga. Nah untuk keduanya menjaga kebersihan pasien. Karena menjaga kebersihan pasien ini sangat-sangat penting sekali ya teman-teman. Karena ini menentukan untuk mendukung kesehatan pasien ya. Kalau pasien kita itu bersih, otomatis dia itu akan selalu sehat. Itu yang kita harapkan ya. Karena apa ya teman-teman? Kalau misalkan pasien yang kita jaga itu sehat, otomatis kita juga enak untuk menjaganya. Tapi kalau pasien itu sakit, kita juga itu ikut sakit ya. Kurang lebihnya seperti itu ya teman-teman. Nah, dan seperti yang aku katakan sebelumnya, kalau orang tua itu kadang sering lupa ya teman-teman. Dan seperti anak kecil yang selalu harus kita ingatkan ya. Terutama kalau misalkan ke toilet ya. Nah, ini untuk menjaga kebersihan diri pasien ya. Kalau misalkan pasiennya masih bisa membersihkan diri sendiri, nah otomatis kita harus mengingatkan ya untuk selalu mencuci tangan dengan sabun. Itu sangat penting sekali ya teman-teman. Karena orang tua itu ya itu mudah lupa itu tadi. Seperti anak kecil yang harus kita ingatkan ya.
Nah, untuk yang selanjutnya, yang ketiga ya, katakan kondisi lansia itu dengan jujur kepada majikan ya. Karena itu peran kita sebagai perawat lansia itu harus ada kejujuran kepada majikan ya, tentang keadaan orang yang kita jaga ini. Karena kan setiap harinya juga kan majikan itu bekerja, tidak tahu. Nah, kita harus memberitahu supaya majikan itu juga bisa mempercayai kita ya, setidaknya seperti itu. Nah, dan apalagi kalau anak-anaknya itu tidak satu rumah ya, otomatis kan terkadang itu majikan juga khawatir terhadap orang tuanya. Nah, kita itu haruslah memberitahu tentang kondisi orang tua yang kita jaga itu terhadap majikan, supaya majikan kita itu juga merasa tenang ya. Kalau misalkan pas sakit, pas nggak enak badan, nah kita wajib kasih tahu mereka supaya cepat ngambil tindakan seperti itu ya. Atau misalkan orang yang kita jaga itu jatuh, nah kita itu juga wajib untuk memberitahunya ya teman-teman. Jangan kita tutup-tutupi, karena itu juga akan mempengaruhi kondisi lansia tersebut ya. Dan juga itu bisa meningkatkan kepercayaan majikan terhadap kita merawat lansianya, seperti itu. Karena kejujuran itu adalah kewajiban kita ya, karena di sini tuh kita tuh dibayar ya untuk mempertanggungjawabkan semuanya, apapun itu ya, baik dan buruknya. Jangan kita itu cuma pingin terlihat baik terus terhadap majikan, terus kita itu menutupi apa yang terjadi dengan pasiennya ya. Jangan seperti itu, karena itu malah menimbulkan ketidakpercayaan majikan terhadap kita. Kalau kita tuh jujur apa adanya, otomatis majikan itu akan lebih mempercayai kita. Karena lebih baik itu kita itu cepat menangani ya teman-teman. Nah, dan untuk yang keempatnya ya, perhatikan perubahan pasiennya. Terkadang itu kan kita itu setiap hari kan otomatis mengecek kondisi pasien setiap harinya ya, baik itu dari kita tensi darahnya atau tensi suhu badannya, atau kita juga kalau ada yang punya penyakit gula, kita otomatis ngecek kadar gulanya dia ya untuk setiap harinya. Nah, atau terkadang itu kan lansia itu berubahnya itu cepat ya teman-teman. Terkadang itu hari ini masih baik-baik saja, terlihat masih sehat. Nah, kok tiba-tiba itu dia seperti lesu, seperti nggak ada tenaga. Nah, itu perlu diperhatikan ya teman-teman. Atau nafsu makannya berkurang seperti itu. Nah, kita perlu itu ya bilang sama majikan dia butuh seperti apa, mau dibawa ke dokter atau mau gimana ya, itu perlu ditanyakan kepada majikan. Nah, biasanya untuk lansia yang masih sehat
pasti kan biasanya diajak jalan-jalan ya teman-teman, untuk mencari udara segar, karena pengap juga kalau setiap hari juga harus di rumah ya. Nah, kita juga perlu diperhatikan itu cuaca di luar ya, karena cuaca di luar itu juga mempengaruhi kesehatan lansia ya. Terkadang terlalu panas juga nggak baik ya. Setidaknya kita tahu lah, oh kalau misalkan terlalu panas ya kita inisiatif berangkatnya lebih pagi, seperti itu. Atau kalau terlalu dingin ya nggak usah keluar, dingin-dingin no, kan enak di rumah ya enggak. Tapi biasanya juga kan majikan mesti ngasih tahu kalau misalkan dingin banget itu kan nggak boleh keluar kayak gitu ya. Tapi kan masih juga bisa aktivitas di dalam rumah walaupun tidak bisa keluar. Nah, itulah tips-tips merawat lansia dan menjaga hubungan baik dengan majikan ya. Semoga sedikit pengalaman ini bisa memberi gambaran untuk teman-teman yang ingin pergi ke Taiwan atau ke negara mana aja, ini bisa diterapkan ya. Dan kuncinya yaitu tadi yang udah kita bahas satu persatu, antaranya sabar dan telaten, menjaga kebersihan lansia, katakan kondisi lansia itu dengan jujur terhadap majikan ya, dan memperhatikan perubahan lansia. Nah, itulah tips-tipsnya ya, kurang lebihnya. Dan sampai di sini aja dulu ya, kawan-kawan. Semoga lain waktu kita bisa menyambung kembali tips-tips merawat atau cara-cara kita menjaga atau merawatnya ya, untuk merawat lansianya, dari yang mulai masih sehat dan sampai yang sudah memakai selang dan sedot dahak. Ini pengalaman saya pribadi, sudah mengalaminya ya teman-teman. Nanti bisa saya ceritakan di lain waktu. Untuk sekarang ini cukup sekian dulu. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Dan sehat selalu. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe-nya ya, supaya tidak ketinggalan tutor-tutor merawat lansia ya. Cukup sekian dulu dari saya. Aku akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di Mbak Win Kemoy ya.